Selamat datang, di depan saya ada Vivo V70 FE dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara melakukan hard reset pada perangkat ini melalui pengaturan. Sekarang, sebelum saya mulai dengan proses reset sebenarnya, saya ingin membahas secara singkat tentang cara mencadangkan data di perangkat Anda. Karena reset akan menghapus semua data, sebaiknya Anda membuat cadangan jika ingin mempertahankan sebagian data tersebut. Namun jika Anda tidak tertarik atau mungkin sudah melakukannya, silakan saja lewati sekitar 7 menit karena saya akan membahas beberapa metode berbeda yang bisa Anda lakukan. Jadi mari kita mulai dengan membuka pengaturan di sini, lalu kita akan menuju ke manajemen sistem. Dan di sini Anda akan menemukan cadangan dan reset. Maksud saya bukan reset, tapi cadangan dan pemulihan. Sekarang kita punya dua opsi yang tertera di sini. Jadi kita punya cadangan Vivo Cloud dan juga Google Backup. Sekarang mungkin yang paling umum dipilih banyak orang adalah Google, dan Anda bisa menggunakannya. Cukup kembali saja. Anda bisa menggunakannya jika mau, tapi secara pribadi saya kurang suka. Dan saya akan membahas beberapa keterbatasannya agar Anda tahu apa saja yang mungkin Anda korbankan. Jadi untuk Google One, ia bisa mencadangkan foto dan video, serta data perangkat lainnya yang mencakup kontak, riwayat panggilan, dan sebagainya. Jadi mari kita mulai dengan foto dan video. Bagian ini mungkin adalah yang paling Anda pedulikan, dan itu tidak masalah. Tapi perlu diketahui bahwa Google hanya mencadangkan data dalam jumlah tertentu saja. Jadi, Google memberi Anda sekitar 15 GB data yang bisa disimpan di akun Anda sebagai paket gratis mereka. Jadi, jika Anda memiliki lebih dari 15 GB foto atau video, ya, sisanya tidak akan dicadangkan. Jadi itu sudah menjadi salah satu kekurangannya. Sekarang, jika Anda masuk ke data perangkat lain di sini dan melihat apa saja yang dicadangkan, di situ dijelaskan apa saja yang dicadangkan. Istilahnya di sini memang agak membingungkan, tapi data tersebut tetap dicadangkan. Kontak, riwayat panggilan, pengaturan perangkat, aplikasi dan data aplikasi, serta pesan SMS dan MMS. Sekarang, alasan saya cukup menyoroti bagian pencadangan di sini adalah karena definisi pencadangan itu sendiri mengisyaratkan bahwa itu adalah salinan spesifik dari sesuatu yang sedang Anda buat di sini. Dibuat di suatu lokasi tertentu. Salinan dari apa yang sudah ada di sini. Nah, kenyataannya tidak seperti itu. Jadi, ini sebenarnya benar-benar menipu Anda. Google hanya mencadangkan aplikasi yang berasal dari Play Store. Kalau aplikasinya berasal dari, entahlah, GitHub, ya, nasib buruk. Itu bahkan tidak akan diingat oleh Google. Bagi mereka, itu seolah-olah tidak ada di perangkat Anda. Dan lebih parah lagi jika Anda mempertimbangkan jenis aplikasi apa yang mungkin Anda miliki di ponsel yang ingin Anda cadangkan. Jadi, sebagai contoh, mari kita buat sebuah cerita kecil di sini. Ada si kecil Timmy. Dan Timmy suka meniru permainan Nintendo Switch di ponselnya. Jadi dia mengunduh emulator Yuzu dari Play Store. Sekarang dia mencoba mencadangkannya supaya dia tetap bisa mengaksesnya. Dan tentu saja nantinya dia bisa memulihkannya ke perangkat baru atau perangkat yang sama, terserah. Tapi itulah tujuan dari backup. Jadi si kecil Timmy membuat cadangan dari aplikasi itu. Seperti Google Tesla itu akan mencadangkan aplikasi, kan? Lalu dia memulihkan cadangan yang bagus ini. Tapi si kecil Timmy setelah melakukan backup dan saat proses pemulihan dia tidak bisa menemukan emulator Yuzu lagi padahal Google jelas-jelas memberitahu bahwa aplikasi itu sudah dicadangkan. Alasannya adalah karena di sela-sela waktu Timmy mengunduh aplikasi ini pertama kali dari Play Store. Di waktu yang sama, tim pengacara Nintendo Avenger menemukan pembuat aplikasi tersebut. Mereka pada dasarnya mengirimkan pemberitahuan hukum agar dia berhenti atau menghapus aplikasi itu dan dia memutuskan untuk mematuhinya. Karena sejujurnya mungkin memenangkan perang melawan kita lebih mudah daripada melawan pengacara Nintendo. Jadi dia menghapus aplikasi itu. Jadi sekarang aplikasi itu sudah tidak tersedia lagi di Play Store meskipun si kecil Timmy sebelumnya sudah mengunduhnya dari Play Store. Sekarang aplikasi itu sudah tidak ada di sana lagi. Dan saat dia mencoba memulihkannya, backup yang jelek itu, yang sebenarnya tidak membackup apa-apa, pada dasarnya sedang memeriksa. Oh oke, dapatkan emulator Yuzu.
Baiklah, oke, keren. Ayo ke Play Store untuk mendapatkannya buat si kecil Timmy. Tunggu, Yuzu sudah tidak ada di Play Store lagi. Yah, kasihan deh buat si kecil Timmy. Jadi, itulah pada dasarnya sejauh mana backup bodoh seperti ini. Itulah kenapa aku benar-benar membencinya. Ini benar-benar buruk. Sekarang, satu lagi adalah Vivo Cloud, lagi-lagi hanya jenis penyimpanan cloud yang lain. Saya pribadi tidak suka dengan segala jenis penyimpanan cloud karena memang ada batasannya. Tapi yang saya suka secara pribadi adalah hal-hal seperti, saya rasa yang ini, kamu, kita akan setuju dan ya, itu dia. Jadi yang ini namanya Easy Share. Sekarang kamu bisa menggunakan ini atau aplikasi lain yang serupa dengan ini dalam hal cara kerjanya. Sekarang, aplikasi yang kamu butuhkan akan tergantung pada apa yang ingin kamu lakukan. Jadi, Easy Share adalah aplikasi Vivo yang dapat Anda gunakan untuk memindahkan data dari satu perangkat ke perangkat lain. Dan Anda bisa melihatnya tepat di sini, cloning perangkat. Jadi sekarang kita akan memilih cloning dan Anda akan melihat bahwa ini adalah perangkat lama atau perangkat baru. Sekarang Anda dapat memilih bahwa ini adalah perangkat lama hanya jika perangkat baru Anda juga bermerek Vivo. Karena aplikasi ini, jika diunduh ke ponsel lain, hanya akan memberi Anda pilihan bahwa perangkat lain dari merek lain tersebut adalah perangkat lama. Anda tidak akan memiliki opsi perangkat baru. Dan cara kerja perangkat lama dan baru adalah, lama berarti Anda memindahkan data dari perangkat tersebut, baru berarti Anda memindahkan data ke perangkat tersebut. Anda hanya bisa memindahkan data dari Vivo ke Vivo lain menggunakan aplikasi ini. Jadi Anda harus menggunakan aplikasi dari ponsel yang akan Anda pindahkan datanya. Jadi sebagai contoh, jika saya mengambil sesuatu seperti Samsung di sini, jika saya ingin memindahkan data ke Samsung, saya tidak akan menggunakan aplikasi ini. Saya tidak akan menggunakan aplikasi milik Samsung untuk hal ini, yang disebut Smart Switch, dan saya perlu mengunduh Smart Switch di ponsel ini untuk tujuan tersebut. Merek lain pun punya versi sendiri dengan nama beragam. Contohnya, OnePlus, Oppo, Realme punya aplikasi clone phone, Huawei punya phone clone, Motorola sepertinya punya sesuatu seperti Motomove, Xiaomi punya Mi Mover, dan tentunya Samsung yang saya sebutkan tadi punya Smart Switch. Jadi Anda unduh aplikasi apapun sesuai dengan merek ponsel yang akan Anda pindahkan datanya. Dan sebenarnya ini akan menjadi salah satu cara terbaik yang bisa Anda lakukan asalkan Anda bisa menggunakannya. Alasan saya sangat menyukai cara ini adalah karena saat memindahkan data dengan cara ini, data yang Anda pindahkan tidak tergantung pada asalnya dari mana. Apakah saya ingin Anda memindahkan ini atau tidak? Apakah hanya 15 GB atau lebih dari itu? Itu tidak masalah. Proses ini memungkinkan Anda memindahkan semuanya, termasuk aplikasi tanpa peduli dari mana asalnya, dan di atas itu Anda juga bisa memindahkan data aplikasi yang sebenarnya. Berbeda dengan Google, yang mengklaim bisa, tapi sebenarnya tidak. Jadi, data aplikasi Anda bisa memindahkan semuanya, termasuk kontak, pesan, dan sebagainya. Jadi, ini mencakup semuanya, tapi dengan cara yang jauh lebih baik. Dan prosesnya juga cukup cepat, karena membuat koneksi nirkabel ke hotspot antara kedua perangkat ini. Jadi, dalam hal ini prosesnya cukup cepat, tapi perlu diingat, semakin banyak data yang Anda pindahkan, semakin lama waktu yang dibutuhkan. Jadi, setelah itu selesai, sekarang mari kita mulai proses riset yang sebenarnya. Kita akan mencari pengaturan lagi, dan sekali lagi masuk ke manajemen sistem. Dan kali ini kita akan memilih riset. Di sini Anda ingin memilih hapus semua data Anda, dan ini akan menampilkan daftar data yang akan dihapus, yang pada titik ini sudah tidak masalah. Kita seharusnya sudah mencadangkan perangkat kita sebelumnya. Ini juga memberi Anda opsi untuk tidak mereset hal-hal seperti musik, gambar, dan data lain di penyimpanan ponsel, entah untuk alasan apa. Namun untuk riset bersih secara penuh, Anda mungkin ingin memilih opsi ini. Selain itu, Anda juga bisa mencentang kotak untuk eSIM. Jika Anda menggunakannya, Anda tentu saja bisa mengosongkannya jika tidak ingin menghapusnya karena alasan tertentu. Jika Anda tidak menggunakan eSIM atau misalnya Anda akan menjual ponsel ini, mungkin mencentang opsi ini adalah yang terbaik bahkan jika Anda belum pernah menambahkannya. Pokoknya, lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal nanti. Selanjutnya, kita tinggal klik hapus di sini. Sekarang, jika Anda mengalami lag pada layar, ini seperti yang saya alami, Anda perlu mengonfirmasinya. Akan muncul hitungan mundur selama 5 detik. Ini akan menghapus semua data dari ponsel Anda dan tidak dapat dibatalkan.
Dan sekarang proses ini akan berjalan sepenuhnya otomatis. Jadi proses ini kemungkinan akan memakan waktu sekitar 2 menit untuk selesai. Dan ketika selesai, kita akan disambut dengan layar pengaturan Android. Jadi saya akan kembali setelah layar itu muncul untuk saya. Dan seperti yang Anda lihat, prosesnya sekarang sudah selesai dan Anda bisa mengatur perangkat Anda sesuai keinginan. Jadi jika Anda merasa ini sangat membantu, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.